Kenapa sih Pak Regar? Siapa nih? Ya kenapa? Segedek sama dia kalau kita mau dipecat. Maaf Pak, ini berkasnya ketinggalan. Tadi katanya mau kerjain di rumah. Oh, I forgot. Saya lupa gara-gara saking stresnya mau dipecat. Makasih ya, Leni. Sama-sama Pak, saya permisi ya Pak. Mari Pak Gio, Pak Atta. Sorry. Tapi kalau kita mau dipecat ngapain juga saya bawa kerjaan ini ke rumah? Mendingan saya buang aja, Jo. Pikir dong. Kalau kita di PHK sekarang, kita mau cari kerja di mana lagi coba? Perusahaan mana lagi yang mau nerima karyawan sematang saya? Ya kan? Saya kan diterima di sini karena jalur khusus. Pak Regar tenang aja. Saya juga sama kok pusingnya kayak Pak Regar. Apalagi kan Pak Regar tahu sekarang kondisi saya sebagai tulang punggung keluarga. Kalau Atta mah enak. Dia punya side job kan, punya IO. Sembarangan aja lu ngomong. Kerjaan kayak gini tuh nggak cukup buat gue, Ji. Tuh, zaman sekarang itu apa-apa serba mahal. Susu mahal, listrik mahal. Apalagi nih, bentar lagi Citra bakal ngelahirin tuh. Aduh, biaya rumah sakit bakal nunggak lagi nih gue. Lagian cepet banget sih kamu nambahnya. Iya, lu juga sih, Tak. Doyan banget punya anak banyak. Si Citra yang mau. Tapi udah nggak usah dibahas lah itu. Bokap lu gimana kabarnya? Ya, semenjak pulang dari Bali sih keadaan bokap udah mendingan. Udah jauh lebih tenang dan dia perlahan udah bisa lebih menerima keadaan lah. Ya berkat gue ngomongin perlahan juga. Tapi bad newsnya, ya gue harus jual rumah gue yang sekarang untuk beli rumah yang lebih kecil. Mau gak mau. Jemputan lu datang tuh. Big Riwil. Hai Ji, Tak, Pak Regar. Hai, Din. Gimana Ji? Jadi kan kita jalan bareng. Jadi? Taksinya udah aku suruh tunggu tuh, biar kita nggak ribet-ribet lagi nyari-nyari. Ya udah, ya. Jadi kok tenang aja. Ya udah Pak Regar. Tak, gue jalan dulu ya. Ya biar nggak terlalu stres lah. Iya. Kita terus jalan sama pasangan kita. Iya. Saya sama baby Kriwil, Atta sama istrinya, Bapak sama siapa? Oh, berkas. Nama berkas ini. Ya apa-apa. Enak kayak jadi suami. Iya. Bisa ngomong yang lain gak sih, Tak? Nasib jadi jomblo. Pasti ditinggalin terus. Pak Regar sudah mau pulang? Putri mana, Lis? Oh, Putri tadi keluar ke rumah sakit waktu Tristan telepon. Emang Tristan kenapa? Tristannya sih nggak kenapa-napa, tapi katanya Maura yang kecelakaan jatuh dari balkon. Mudah-mudahan Maura nggak kenapa-napa ya. Udah nanti masalah Maura biar Pipi yang bicara sama Putri. Tapi ada hal yang lebih penting untuk kita bahas. Jadi sebenarnya aku kesini tuh karena khawatir sama kamu, Lis. Tapi ya akhirnya kami lega karena ngeliat kamu sekarang juga udah jauh lebih tenang. Aku sih berusaha untuk tetap tenang ya. Tapi tetap aja, aku nggak akan pernah maafin nenek-nenek rese itu. Aku juga dibilang kok sama Putri, aku kalau mau bikin pesta pernikahan Putri sama Pangeran yang mewah dan megah, tanpa harus mengundang itu nenek rese. Lis, Ibu Soraya itu calon besan kita loh. Jadi jangan pernah ngomong begitu ke Ibu Soraya. Tapi emang kenyataannya begitu kan? Itu orang ya nggak bisa ngelihat cucunya bahagia dengan orang yang dia cintain. Seenaknya aja dia ngusik kehidupannya Putri. Dia kayaknya cari masalah sama orang yang salah deh. Pokoknya aku akan mati-matian belain Putri. Lisa tetaplah Lisa. Sabar ya, Lis. Aku tuh kan orangnya nggak bisa sabar kayak kalian berdua. Udah. Sekarang kita fokus sama penyakitnya Putri. Baru kita bahas pernikahan, ya? Iya, Pipi bener. Memang kita harus fokus sama kesembuhan Putri. Karena kalau Putri sembuh, aku yakin Ibu Soraya akan merestui Putri sama Pangeran. Jadi kita butuh statement dari dokter aja yang menyatakan kalau Putri itu udah sembuh.
dan dia bisa punya keturunan. Aku rasa semua masalah bisa selesai. Ya, Pipi juga setuju sama Mimi. Kalau Putri sembuh, pasti akan setujui juga oleh omanya Pangeran. Dan kita akan melepas Putri dipesunting oleh Pangeran. Ya, tapi kan proses pengobatan itu kan nggak cepet loh, makan waktu lama. Apa mereka mau nunggu? Nenek-nenek Resa itu pasti akan terus menentang hubungan Putri dan Pangeran selama Putri menjalani pengobatan itu. Apalagi kan sekarang Pangeran ngotot banget mau nikahin Putri minggu depan. Ya, paling nggak kita harus bicarain ini ke Putri dan Pangeran dulu. Iya benar. Yang penting kita harus kompak. Karena ini semua kan demi kebaikan mereka. Ini kenapa ya? Kok ada polis lain kayak gini sih? Ya kak, Ini ada apa ya? Kok jadi ada polis lain kayak gini sih? tadi Kamara jatuh kak. Jatuh dari mana? Jatuh dari lantai 2 kak. Keadaannya Maura gimana? Aku nggak tahu kak. Kenapa jadi kayak gini ya? Sekarang Tristan di mana? Kak Tristan ikut nganterin Kamara kak ke rumah sakit Selaras. Ji, kita harus ke sana Ji. Kita susul mereka ya. Ya, sekarang kita lihat keadaan Maura juga. Kamu nggak apa kan di sini sendiri? Ya kak. Tan, Put, Tristan Maura gimana? gue gak tahu. Maura di dalam dari tadi, gue gak tahu gimana keadaan dia, Put. Sumpah. Tenang. Lo tenang ya. Kita fokus berdoa biar Maura sembuh. Tenangin diri lo. Sumpah gue gak sengaja, Put. Tadi gue lihat dia jatuh di depan mata gue dari balkon. Tenang. Tan, sebenarnya ada apa? Maura kenapa? Kenapa bisa kayak gini? Maura jatuh dari balkon kedai gue. Tadi kita sempat ribut sebentar. Tapi gue gak nyangka bisa kayak gini, Ren. Ya udah, gak apa-apa, lo tenang dulu ya. Sayang, maaf ya. Tadi handphone saya di mobil, jadi saya gak ngeliat telepon dari kamu. Kamu bisa kesini sama siapa? Nggak apa-apa, aku sendiri kok naik taksi. Yang penting kamu udah di sini. Pastilah sayang. Maura udah kayak keluarga buat saya. Saya gak mau dia kenapa-napa. Kita tunggu dokter keluar ya. Semoga aja Maura nggak terluka parah. Tristan, aku mohon jangan tinggalin aku ya. Nggak. Tristan, aku minta tolong Tristan. Maura, pegang. Please, bertahan, Maura. Maafin aku. Aku bener-bener gak sengaja.